Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru selesai salat zuhur. Tadabbur ba'da zuhur 6 Ramadan 1446 Hijriyah ya. Jadi kalau kita bicara tadi tentang hakim yang adil ya, lanjutan dari bahasan sebelumnya, itu ada di ayat akhir dari surah At-Tin. Alaihi sallahu bi ahkamil hakimin. Ya, alaihi sallahu bi ahkamil hakimin. Ya, jadi sebaik-baiknya hakim, sebaik-baiknya hakim, sebaik-baiknya pengadil adalah Allah yang maha menghakimi. Ya kan? Alaihi sallahu bi ahkamil hakimin. Allah lah sebaik-baiknya, sebijaksana-bijaksananya pengadil atau hakim. Makanya kenapa tadi saya katakan kita tidak boleh main hakim sendiri ketika ada orang yang merasa terganggu, tidak nyaman, risih, ya, tergoncang dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Bisa jadi karena tadi saya sudah katakan, mungkin ya yang bersangkutan memang punya pemikiran, punya pendapat yang memang kalau menurut kita itu salah. Ya. Contoh, misalkan gini, contoh paling basicnya aja. Ya namanya agama itu, yang namanya beragama Islam, beribadah tuh cukup ini pribadi aja lah. Nggak perlu dipublikasi, nggak perlu dipublish. Nanti jatuhnya ria, opo segala macam. Ya namanya agama udah itu urusan kita dengan Allah aja. Nggak perlu disiar-siarkan melalui televisi atau apa gitu kan. Gitu. Ya. Gitu. Orang punya pandangan seperti itu nggak boleh kita hakimi, walaupun itu salah. Tapi tetap kita harus hargai pendapat orang tersebut, karena bisa jadi dia terpapar oleh pemahaman yang salah dan juga terpapar oleh lingkungan yang salah. Gitu. Teman-teman semuanya yang saya hormati, para pemirsa yang berbudiman, ya. Makanya pergaulan kita itu adalah salah satu yang kelak membentuk kita di hari-hari ke depan. Kalau kita berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang ahlul Quran, yang senang dengan ayat Al-Quran, yang senang mendengarkan ayat Al-Quran, yang senang membaca ayat Al-Quran, yang senang mempelajari Al-Quran, ya, yang senang mengkaji Al-Quran, itu Pak insya Allah akan terbawa. Kita akan jadi orang yang bagian dari mereka. Jadi kita tuh kayak spons, menyerap gitu loh. Kayak spons, menyerap. Ya. Kita kalau bergaul dengan orang yang ahlul Quran, pasti kita pun juga akan menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran sudah pasti dia ahlus salat, ahlus sedekah, ahlus silaturahim, ahlus zakah, ahlus sedekah, ya, dan ahlul khairiyah, ahlul khair yang lain. Karena memang itu yang diperintahkan oleh Al-Quran. Dia berusaha melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, dan dia jalankan itu dengan baik. Itulah, kalau orang bergaul dengan orang seperti itu, Pak, insya Allah dia akan tertular semangat untuk mengamalkan Al-Quran dalam hidupnya. Itu yang paling penting, saudaraku. Itu yang paling penting. Yang paling penting dari yang teramat penting adalah itu, ya.
Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang nggak sholat, nggak baca Quran, ya ibaratnya cuman Islamnya Islam KTP aja, ya sholatnya cuman seminggu sekali, ya bahkan setahun 2 kali, ya puasa puasa ya puasa. Itulah makanya saya bilang orang yang menjalankan Islam itu bukan seadanya. Adanya dia mampunya cuma segitu, ya segitu aja gitu loh. Adanya segitu aja kemampuannya, ya segitu aja, bukan semampunya, seadanya, ala kadarnya gitu loh. Dia juga pasti akan menjadi orang Islam yang ala kadarnya juga, atau bahasa lainnya Islam KTP, ya kan? KTP-nya doang Islam, tapi hatinya, perilakunya, lisannya, ya hidupnya tidak mencerminkan Islam. Tidak ada Islam dalam hidupnya, alias hidup bagaikan robot gitu loh. Makanya kita sebagai orang Islam itu harus benar-benar menjalankan Islam itu secara sungguh-sungguh, ya nggak peduli kita mau di label ini Islam fanatik, Islam garis keras, Islam radikal, ya Islam kolot dan seterusnya. Lah nggak gitu, ya nggak apa-apa kita di label, walaupun kita akan berusaha membantah dan menjelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman udkhulu fis-silmi kafah, bahwa ya kalau berislam itu harus sungguh-sungguh, harus serius, harus maksimal gitu ya. Ya tapi kalau mereka yang nggak nerima dan tetap melancarkan pelabelan seperti itu, ya apa mau dikata? Satu-satunya cara adalah kita bawa dalam doa. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang tersebut diberikan kesempatan untuk menjemput hidayah dari Allah agar tidak salah jalan. Kita nggak boleh menghakimi orang seperti itu. Ingat, alaihissallahu biahkamil hakimin. Sebaik-baiknya hanya Allah lah hakim yang benar-benar bijaksana. Hanya Allah lah sebaik-baik atau sebijak-bijaknya pengadil atau hakim. Itu nggak boleh kita main hakim sendiri seperti itu, ya nggak boleh. Bisa jadi orang itu tidak suka dengan bacaan ayat Al-Quran, bisa jadi orang tersebut tidak tergugah imannya ketika melihat Ka'bah meskipun di televisi, ya kan, nggak ada gitu rasa rindu pengen kesana gitu, rindu pengen melihat Ka'bah lagi langsung gitu, nggak cuma di TV doang. Orang punya pandangan yang relatif biasa-biasa aja dengan tayangan yang saya tonton, contohnya Al-Quranul Karim, TV Masjidil Haram atau Sunnatun Nabawiyah, ya TV 24 jam dari Masjid Nabawi ditayangkan tuh kadang-kadang visual orang berlalu lalang depan makam Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ya orang nggak punya rasa rindu pengen bertamu lagi, berkunjung lagi, ingin mengucap salam, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di depan makamnya, ya assalamualaikum ya Nabi Allah, ya Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu enggak, orang nggak punya pandangan. Taruhlah seperti saya yang punya rasa kerinduan pengen ke sana, nggak apa-apa. Jangan dihakimi, jangan distigmakan macam-macam. Bisa jadi saya bilang orang tersebut terpapar oleh ajaran yang keliru, terpapar oleh pemahaman yang salah. Yang tadi saya bilang, memang kalau orang sudah terpapar dengan pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah, ajaran yang keliru, ajaran salah, memang wajib bagi kita meluruskan. Wajib bagi kita meluruskan, ya. Wajib bagi kita meluruskan. Tapi kalau udah diluruskan dia masih nggak terima juga, ya wes, ya berarti itu
tugas kita hanya tinggal mendoakan aja. Contoh misalkan, ya, taruhlah misal gini, ya, orang punya pandangan, ya, ini ngapain lah kamu nih nonton orang putar-putar Ka'bah, ya kan, dengar orang ngaji, padahal udah dengar ngaji di mana-mana, nggak penting dengar ngaji itu. Ya kita luruskan, Pak, Bu, dengar ngaji itu dapat pahala, dengar orang baca Quran itu dapat pahala, bacanya kita aja dapat pahala. Masa ya nggak mau Pak, masa yang kita nggak mau Pak, masa ya nggak mau Bu dapat pahala. Ini bulan Ramadan loh, pahalanya gede banget, rugi kalau nggak dimanfaatin gitu. Kita udah berusaha meluruskan seperti itu, walaupun ditolak atau disanggah atau nggak diterima dengan berbagai alasan ini itu, ya sudah, apa mau dikata gitu loh, ya kan. Kita nggak bisa memaksakan, kita hanya bisa apa, membawa dalam doa, mudah-mudahan orang tersebut diberi kesempatan menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.